dikasih Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, puji Tuhan, kita kembali akan sama-sama belajar akan kebenaran akan firman Tuhan. Ya, pada hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, terampil mengubah beban menjadi bekal. Ya. Di dalam kehidupan ini seringkali orang itu membawa beban, seringkali membawa bekal. Bagaimana dengan Ibu Bapak dan kita semuanya menyikapi hal ini, ya. Ibu Bapak, firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4, ya. Pada umumnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia itu dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, semua orang pastilah menginginkan bahwa masa depan kita adalah sukses. Ya, masa depan kita adalah bahagia. Ya, masa depan kita haruslah lebih baik dari masa kini. Ya. Semua orang pasti menginginkan hal demikian, ya. Termasuk saudara dan saya, ya. Kita semuanya menginginkan bahwa masa depan kita lebih baik daripada masa kini, ya. Tidak ada orang yang menginginkan, oh masa depanku aku pengen hancur, aku pengen tidak sukses, tidak ada. Kalau orang itu normal, pastilah dia akan menginginkan masa depannya adalah baik adanya, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk menuju masa depan yang baik diperlukan persiapan yang baik, ya, kesehatan yang baik, bekal yang baik, ya. Mungkin membawa ransel dengan bekal-bekal yang diperlukan untuk kita menapaki ke masa depan, ya. Bekal itu macam-macam, bisa pendidikan, ya, bisa pengalaman masa lalu dan lain sebagainya, ya. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menuju ke masa depan tidak membawa bekal, tetapi membawa beban. Ya, ini konyol, ya. Tidak membawa bekal, tapi membawa beban. Ya, kita mau pergi ke puncak gunung misalkan, pastilah kita membawa bekal. Ya, ransel kita penuhi dengan air mineral, mungkin, ya, obat-obatan, makanan kaleng, ya, jaket, tenda mungkin dibawa untuk menuju ke puncak bukit, ya. Jadi kalau kita menuju ke puncak bukit terus kita bawa beban yang tidak diperlukan, akan berat kita untuk mencapainya, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya, apakah beban itu? Ya, beban kehidupan itu apa? Ya. Beban kehidupan yang seringkali dibawa oleh orang-orang menuju masa depan yang memberatkan, ya, saya katakan ini beban. Seringkali masa lalu yang kurang baik, ya. Misalkan sakit hati, kekecewaan, dendam, amarah, ya, yang tidak terselesaikan. Seringkali ini menjadi beban, ya. Sehingga untuk menuju ke masa depan akan berat kalau kita membawa beban, ya. Sebuah dialog singkat akan saya sampaikan di sini, seorang ibu dan seorang konselor, ya. Ibu ini datang pada seorang konselor dan mengatakan, "Pak, ya, saya sudah melakukan hal-hal yang sangat salah, kesalahan besar. Mengapa saya memilih menikah dengan orang yang akhirnya menjadi suami saya? Sejak nikah dia tidak mau kerja, ya, semaunya sendiri, saya sering dimaki, dipukul, dan sering pulang malam. Saya sakit hati, Pak, ya. Saya putus asa, kecewa, marah, ya. Dan saya tidak bahagia, ya. Saya stres, saya depresi memikirkan suami saya ini, ya." Kemudian konselor ini bertanya, "Ibu sendiri?" "Ya," kata ibu. "Di mana suami ibu sekarang?"
Oh, suami saya sudah meninggal, Pak. Hah? Kata konselor. Sudah meninggal? Ya. Kemudian konselor bertanya, kapan suami ibu itu meninggal? Ya. Ibu itu menjawab, sudah lama, Pak. Loh, sudah lama itu kapan? Kata konselor. Sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Hah? Kata konselor. Kemudian konselor ini pingsan, Ibu Bapak, ya. Kenapa pingsan? Ya, bayangkan ibu ini sudah 10 tahun ya bebas dari suaminya. Ya, suami yang dikatakan jahat itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tetapi ibu yang hidup di masa kini itu selalu membawa masa lalunya, ya. Terus dipikiri, stres, dan setiap ketemu orang diceritakan tentang jelekan suaminya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana ibu ini memasuki masa depan? Ya, kalau masa lalunya begitu memberatkan dia, ya, dia selalu stres katanya memikirkan suaminya, padahal suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Karena itu, mari kita berpikir, ibu ini membawa bekal apa beban? Ibu ini tidak membawa bekal, tetapi membawa beban hidupnya. Terus dia bawa kemana-mana, sehingga dia begitu berat untuk memasuki masa depannya. Ya, ibu ini tidak hanya membawa beban, tetapi selalu menoleh ke belakang. Bahkan mungkin dia katakanlah menuju ke utara, jalannya menuju ke utara, tapi dia selalu melihat ke selatan. Ya, jadi ibu ini nggak nyampe-nyampe karena terpengaruh akan masa lalunya yang tidak baik. Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, semua orang punya masalah dan persoalan. Ya, masing-masing punya persoalan. Ada masalah yang segera diselesaikan, ada masalah yang tidak terselesaikan. Seperti ibu tadi, ya. Firman Tuhan juga katakan kesulitan sehari cukuplah sehari, ya. Matius 6 ayat yang ke-34, ya. Dikatakan di sini saya bacakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan masa lalu, biarlah masa lalu. Kesulitan sekarang, dan janganlah kesulitan itu juga dibawa ke masa depan, ya, sehingga membuat kita khawatir dan lain sebagainya, ya. Sebetulnya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hanya cara pandang saja, ya. Ada yang menganggap masalah itu sebagai hukuman Tuhan. Ada yang memandang masalah itu sebagai nasib, ya. Tapi sebagian orang yang bijak menganggap masalah itu adalah ujian, ya. Latihan kita untuk makin hari makin baik, makin sempurna, ya. Bu bapak, kalau tadi kisah seorang ibu, sekarang kisah beberapa pria. Ini ya, ini saya catat beberapa dialog antar pria tentang istrinya, ya. Bagaimana istri Anda? Ya, pria A ini mengatakan, aduh, istriku itu seperti burung kutilang, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Ya, seperti lagu anak-anak, ya. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Ya, suami ini mengatakan istrinya itu terus bersiul-siul, ngoceh sepanjang hari, ya. Kemudian tanya, kalau B gimana? Oh, kalau istri saya begini, ya, dikatakan kalau istriku semau gue, katanya, tidak pernah mau tunduk, kemana saja sudah tidak terkendali. Dikatakan, aku gak tahan, katanya gitu, si B. Kemudian si C, bagaimana si C, katanya, kalian ini tidak seberapa. Dia katakan, istriku ini itu loh sesuai dengan firman Tuhan, kata siswa si. Kenapa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Bu bapak yang dikasihi Tuhan, jika suami ini sama-sama mengeluh, ya, semua mengeluh dan merasa nasibnya malang, sehingga mereka pesimis dan
putus asa, ya. Yang menjadi pertanyaan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa ya orang-orang Kristen ini seringkali tidak terampil menyelesaikan masalah, ya. Tidak terampil mengubah beban menjadi bekal, ya. Beberapa hal di sini perlu kita cermati, ya. Pertama, beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, merasa Tuhan itu jauh, sehingga merasa doanya tidak terdengar oleh Tuhan, ya. Selanjutnya dikatakan, oh Tuhan itu tidak memberkati, ya. Aku tidak diberkati Tuhan, sehingga ya merasa hidupnya ini susah terus, ya. Tidak diberkati, ya. Ada yang merasa bahwa kita ini ditinggalkan Tuhan, ya. Dan yang paling parah dikatakan, orang ini mengatakan bahwa kita ini sedang dihukum oleh Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir seperti ini, pastilah kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita berpikir seperti ini, kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang kejam, yang menghukum, yang meninggalkan, yang tidak memberkati dan sebagainya. Dan kita akan berkubang di dalam masalah persoalan yang tidak pernah diselesaikan, ya. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus, ya, berikan kita kacamata baru, ya. Saya katakan Rasul Yakobus memberikan kita kacamata baru, ya. Memandang persoalan hidup ini, di mana persoalan tidak dianggap sebagai pencobaan, tetapi persoalan dianggap sebagai ujian, ya. Jadi bukan beban, persoalan itu bukan beban, tetapi persoalan adalah bekal, ya. Kacamata baru, ya, biasanya kalau orang habis operasi mata katarak diberi kacamata baru sehingga dia jelas bisa melihat. Di sini kita akan belajar apa kacamata daripada Yakobus ini, ya. Kita baca di sini Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, ya. Ini Yakobus, ya, pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4, ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, Yakobus, ya, mengatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam pencobaan, ya. Ini agak aneh sepertinya, ya. Wong jatuh dalam pencobaan kok dianggap kebahagiaan. Ini hanya pola pikir saja, ya. Yakobus membuat kacamata baru untuk saudara dan saya boleh mengerti, ya. Yakobus mengajar kita menghadapi pencobaan tidak stres, ya. Tidak menganggap itu karena ia menganggap itu sebagai kebahagiaan, ya. Senang pasti bukan, ya. Wong persoalan kok senang, ya. Tetapi masalah itu dianggap sebagai koreksi untuk diri, lebih maju dan lebih benar, ya. Ia tidak harus, ya, menghukum diri sendiri, ya. Tidak terus omong, saya salah, saya berdosa, saya tidak layak, itu memang nasib saya, ya. Sikap pesimis ini tidak menyelesaikan masalah, ya. Seringkali orang ngomong nasib dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu, saya pernah berjumpa dengan seorang tukang parkir, ya. Pada saat saya pelayanan di Tambak Sari, ada tukang parkir, begitu berjumpa dengan saya, dia mengeluh, Pak, nasib saya. Loh, kenapa nasibnya? Saya sekarang jadi tukang parkir di sini, Pak. Ya, Bapak tahu, sebelum saya itu bapak saya, ayah saya jadi tukang parkir di sini. Oh iya, Bapak tahu lagi. Loh, kenapa lagi? Dulu sebelum bapak saya, itu kakek saya jadi tukang parkir di sini. Jadi mulai kakek saya, bapak saya
itu jadi tukang parkir. Ini nasib saya, Pak. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Seringkali orang mengeluh tanpa mengerti jalan keluarnya, ya. Tapi di sini Rasul Yakobus mengajar, ya, menganggap ya pencobaan itu suatu kebahagiaan, mengubah pola pikir sehingga tidak larut di dalam pesimis ataupun keputusasaan, ya. Di sini juga dalam ayat selanjutnya Yakobus juga mengajar merubah pandangan pencobaan menjadi ujian, ya. Jadi pencobaan itu dia lihat sebagai ujian, ya. Sebagai ujian, ya. Di mana pencobaan kita tahu kalau pencobaan itu meruntuhkan seseorang, ya, meruntuhkan kita. Tetapi ujian itu membuat saudara dan saya itu naik level, ya. Seperti anak-anak kita sekolah ujian untuk apa? Naik kelas, ya, naik level, harus ujian, ya. Kalau pencobaan itu meruntuhkan, tapi kalau ujian itu membuat kita naik level, ya. Bapak yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Rasul Yakobus memberikan kacamata baru. Mari kita ubah pola pikir kita, ya. Apapun masalah persoalan, anggap itu ujian untuk kita naik level, ya. Selanjutnya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan, ya, apa ya? Semuanya itu membuat pada ketekunan, ya. Tuhan inginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh, ya. Anak-anak yang tangguh, ya. Yakobus 1 ayat 3 berbunyi, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Ketekunan, ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau sekolah tidak ada ujian, ya, anak-anak akan berkata, ya, toh pasti lulus, ya. Ya, ujian ini diperlukan supaya apa ya? Memaksa anak-anak tekun belajar. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, ya. Dan ketekunan itu suatu saat akan membuahkan hasil yang luar biasa, Bapak, ya. Kita menjadi sempurna, kita menjadi manusia yang tangguh dan perkasa, menjadi pribadi yang pantang menyerah, ya. Apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Pertanyaannya, ya. Pergumulan lah, kesulitan, atau beban apa, ya. Apapun yang Anda hadapi, jangan dianggap sebagai hukuman daripada Tuhan, ya. Karena jika demikian kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meratapi nasib kita, ya. Tetapi lihatlah itu sebagai kehadiran Tuhan untuk menguji hidup saudara dan saya, ya. Mungkin saat ini, ya, kita sedang menghadapi orang yang mengesalkan mungkin, menjengkelkan kita, menyebalkan, ya. Tetapi anggaplah dia sebagai guru kehidupan yang mengajar kita menjadi lebih baik, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berhentilah mengeluh, berhentilah meratapi nasib seperti si tukang parkir tadi, ya. Berhenti meratapi nasib, berhentilah jadi orang Kristen yang cengeng. Mulailah mencari kehendak Tuhan, ya. Kalau kita mempunyai cara pandang seperti ini, kita akan tampil sebagai orang Kristen yang tangguh, ya. Jadi jangan mengeluh, jangan menyesal, meratapi nasib, dan terus membawa beban masa lalu ke masa kini untuk kita bisa menuju kepada masa depan. Itu akan sulit, kita akan gagal, ya. Tuhan berikan masalah sebagai ujian sehingga kita menjadi manusia yang tangguh, perkasa menghadapi persoalan, ya. Jadi jangan mana-mana bawa beban, tetapi terampillah mengubah, ya. Beban itu menjadi bekal, ya. Never give up, ya. Miracles happen every day, ya. Jadi jangan pernah menyerah. Mujizat itu terjadi setiap hari, ya. Di sini Rasul Paulus dalam Filipi 3:13 mengatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini Rasul Paulus mengajar kita untuk fokus ke masa depan, tidak terus menoleh ke masa lalu. Karena dengan terus menoleh ke masa lalu, kita tidak bisa mencapai ke masa depan. Tapi mari fokus ke masa depan. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mari kita berpikir positif, meninggalkan masa lalu. Jangan bawa masa lalu yang begitu mungkin tidak menyukakan hati kita. Kita bawa ke sekarang, masa kini, dan masa depan. Akan memberatkan, ya. Tinggalkan kekecewaan, sakit hati, amarah. Tataplah masa depanmu, ya, bersama Tuhan. Lewati ujian iman dengan tekun, Tuhan akan pimpin jalan hidup kita, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memimpin jalan kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, jangan kita seperti ibu tadi, ya, yang sudah suaminya 10 tahun sudah meninggal, masih terus dia tidak suka, terus stres. Atau kepada 3 pria tadi yang selalu mengeluh. Tetapi anggaplah semuanya itu, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai ujian untuk saudara dan saya untuk naik level, ya. Jadi sesuai dengan tema, ubahlah, ya, beban menjadi bekal, ya. Terampilah mengubah beban menjadi bekal, ya. Pakailah kacamata baru, ya. Kacamata yang dari Rasul Yakobus, yaitu menganggap satu kebahagiaan ada pencobaan, karena itu sebagai ujian yang menaikkan level kita, yang pada endingnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu, di mana pada hari ini Engkau sudah sampaikan firman-Mu kepada kami, yaitu terampil mengubah beban menjadi bekal. Ampuni kami kalau seringkali kami membawa beban kehidupan masa lalu ke masa kini, sehingga kami tersiok-siok untuk memasuki atau menapakkan kaki ke masa depan. Tapi biarlah Tuhan Yesus ajar kami mengubah beban itu menjadi bekal. Bekal sebagai sangu untuk masa depan. Biarlah semuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh mengubah cara pandang kami, supaya kami tahu bahwa semua itu adalah baik. Dan semua kami tahu, semuanya itu Tuhan punya rencana, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Memberkati anak-anak-Mu, domba-domba-Mu dimanapun berada, di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jadikan mereka anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang teruji imannya. Terima kasih, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom. Jumpa lagi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita boleh beribadah, memuji muliakan Tuhan, ya. Masih tetap online. Biarlah kita tetap berdoa kiranya wabah ini segera boleh dilalukan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Meskipun PSBB di Surabaya Sidoarjo tidak diperpanjang, tapi saya tetap menghimbau, mengharapkan Ibu Bapak tetap hati-hati, ya. Waspada karena sebetulnya, ya, belum aman, ya. Tetapi kita tidak boleh takut, tetapi kita juga tidak boleh gegabah, sembrono, sehingga kita semaunya saja, ya. Tetap, ya, jaga jarak, ya, pakai masker, cuci tangan, ya, hindari kerumunan, ya, supaya Ibu Bapak semuanya, kita semuanya tetap sehat, ya. Karena pandemi ini COVID-19 belum ditemukan vaksinnya, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita boleh tetap sukacita, ya, jangan stres, karena kalau stres akan menurunkan imun kita, ya. Tetapi mari kita kuat, ya, hadapi persoalan, ya,
Bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa anggaplah satu kebahagiaan segala pencobaan. Ini cara pandang di mana masalah persoalan bukan menjadi masalah, tapi bagi ujian iman kita sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi tetap waspada. Ya, kita terdoakan pemerintah kita, ya satuan gugus tugas sehingga mereka boleh menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Ibu Bapak dan sebagai mohon Tuhan bahwa ibadah kita masih tetap online. Nanti kalau offline kita akan beri kabar ya. Di mana saatnya tepat, semuanya aman dan kita siap, kita akan kembali ke gereja kita. Tapi sekarang sabar dulu, ya kita tetap ibadah di rumah kita masing-masing ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita akan segera akhiri. Mari Ibu Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, terima kasih Bapa di surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan kami sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terlebih memberkati Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang telah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya dimanapun kami beribadah, kami tahu Tuhan hadir. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, terlebih kesehatan anak-anak-Mu semuanya. Apa menjadi masalah persoalan, jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kami semuanya boleh menatap masa depan kami, hanya bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberikan Tuhan persembahan diakonia. Kiranya boleh kami manfaatkan Tuhan untuk menolong sesama kami. Biarlah kami mau memberi manakala kami mampu Tuhan untuk membantu sesama kami, umat-Mu yang hari-hari ini kena dampak COVID sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap berdoa untuk Tuhan negara dan bangsa kami, para pemimpin kami mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, satuan gugus tugas, para dokter, perawat, Tuhan, TNI, Polri yang bahu-membahu di garis depan untuk memerangi pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati, jagai, lindungi, berikan kesehatan, berikan kekuatan dan semangat untuk terus melayani sesamanya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar juga kami akan akhiri ibadah kami. Sebelum kami akhiri, turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara. Amin.
memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.